Pemberian bonus dari organisasi kepada atletnya yang berprestasi merupakan konsekuensi yang harus dijalankan. Hal ini sebagai bukti bahwa atlet menjadi bagian penting dari organisasi. Dalam menghargai atlet Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Provinsi Lampung patut dicontoh. Tidak hanya atletnya yang berprestasi yang diberikan penghargaan, tetapi pesilat yang belum beruntung meraih medali, para pelatih, manajer, dan ofisial juga diberi penghargaan. Atas prakarsa Ketua Umum IPSI Lampung, Faisal Jausal, IPSI Lampung memberikan penghargaan kepada atlet pencaksilat yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Penyerahan penghargaan berlangsung di Golden Place Restoran Geraha Wangsa Bandar Lampung pada Minggu 29 September 2024. Untuk peraih medali emas, M. Wildan dan Sadan Asidik Lisanaka diberikan penghargaan masing-masing 50 juta rupiah. Atlet peraih perunggu Ahya Mulia Bakti dan Rizky Andika Irawan diberikan bonus masing-masing 12.500.000 rupiah. Faisal meminta agar bonus tersebut tidak dilihat dari jumlahnya, karena pasti kalah dengan yang diberikan KONI. Tetapi bonus ini bukti syukur dan terima kasih atas perjuangan para atlet, pelatih, ofisial yang telah membawa nama Lampung dan IPSI Lampung. Sebelumnya, Ketua Harian IPSI Lampung Arinanda Jausal mengatakan 2 atlet Lampung peraih medali emas juga dipilih PB IPSI untuk membela Indonesia di kejuaraan Asia di Uzbekistan. Menurut Nanda, sedikit cerita di PON kemarin, tim lawan mencurigai Wildan memakai doping karena kuatnya stamina Wildan saat itu. Padahal pesilat Lampung mempersiapkan diri dengan baik dan secara fisik ditangani tim dari Marinir di Piabung. Arinanda berharap KONI dan Dispora Lampung memberikan dukungan dan pembinaan maksimal dalam menghadapi PON yang akan datang di NTB dan di NTT 2028. Sementara itu, Ketua Harian KONI Lampung Amal Syah Tarmizi menyatakan sebuah prestasi diraih berawal dari organisasi olahraga yang berjalan baik dan benar. Waktu 4 tahun kelihatannya panjang. Namun, menurut Amal Syah untuk menjalankan proses pembinaan yang baik dan benar, seperti di IPSI Lampung rasanya waktu itu sangat singkat. Karena itu, semua segera kembali melakukan persiapan untuk PON berikutnya. Keempat atlet yang meraih medali emas di PON 21 yakni Muhammad Wildan pada nomor laga kelas E di atas 65-70 kg dan Sadan Asidik Lisanaka di nomor laga kelas H di atas 80-85 kg. Peraih medali perunggu Ahya Mulia Bakti di nomor laga kelas F di atas 70-75 kg dan Rizky Andika Irawan di nomor laga kelas J di atas 90-95 kg. Pada PON 21 Lampung menurunkan 10 pesilat, yakni 7 putra dan 3 putri, yaitu M. Zaki Hasbana kelas B, Ahya Mulia Bakti kelas F, M. Wildan kelas E, Sadan Ahmad Sidik Lisanaka kelas H, Arbet Faber Ari Pratama kelas I, Rizky Andika Irawan kelas J, Rizky Angel Pinata kelas A putri, Kotmila kelas P putri, dan 2 pesilat seni yakni Ahmad Zelani Ashidik seni tunggal putra dan Rizka Zahra Al-Aulia seni tunggal putri. Ya, pertama-tama kita bersyukur sekali setelah yang tadi saya sampaikan setelah 30 tahun gitu. IPSI Lampung tidak pernah mendapatkan emas. Akhirnya di PON Sumatera Utara kemarin kita berhasil memecahkan rekor, bahkan mendapatkan 2 emas dan 2 bergu. Tentu kita tidak cukup sampai di sini ya, saja. Kemarin pun persiapan kita tidak sampai 2 tahun untuk mempersiapkan PON Super ini. Untuk di PON NTB NTT nanti tentu target kita lebih besar lagi. Kita akan targetkan juara umum memperoleh medali emas terbanyak. Langkah awal untuk menuju itu sendiri seperti apa, Pak? Tentunya kegiatannya akan kita tambah padatkan lagi, mulai dari sirkuit, baju reda, lalu latihan di puslapor dan sebagainya. Ya. Harapan kita kepada pelatih-pelatih maupun di kepengurusan kabupaten kota lain seperti apa ini? Ya, harapan kita agar tentunya bisa bersinergi dengan kita dalam membina atlet-atlet yang ada di kabupaten, dalam mempersiapkan, dalam mencari bibit-bibit terbaik di kabupaten, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Kita pasti banyak. Kita tentunya Lampung dengan penduduk
9.200.000 yang mungkin anak muda usia 18 sampai 21 itu mungkin ada lebih hampir dari 1 juta. Masa nggak punya bibit-bibit yang berbakat? Tinggal ketika kita bisa mencari bibit-bibit yang terbaik itu, bagaimana kita bisa membinanya hingga berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Bagaimana saya pun pernah bilang Pak, adanya ini ketua, kita ada pembinaan hingga kita melakukan unsur hingga ke pelosok desa ini seperti apa? Masih tetap berjalan? Oh iya, itu berjalan dari 2 tahun yang lalu dan akan kita jalankan lagi sirkuit itu namanya, sirkuit pencaksilat. Masalah teknis sirkuit nanti Pak Sepo bisa menjelaskan. Mas, untuk yang prestasi wanita ini kan masih kurang ya. Bagaimana memajukan untuk yang sektor wanita ini? Putri ya? Ya, gimana Pak? Mas Eko bisa jawab. Ya. Ya, kita berupaya untuk menjaring lagi sampai ke daerah-daerah ya. Kita memang baik dari fisik, postur tubuh dan sebagainya. Mudah-mudahan yang akan datang ini kita bisa mendapatkan itu. Atlet yang potensial atau yang ideal di kelas putri. Sebenarnya ini kan dari sendiri sambutannya apresiasi luar biasa ya. Untuk melakukan seleksi, mereka mempersiapkan atlet terbaik di daerahnya masing-masing. Setelah mereka siap, baru kita adakan penjaringan di nama sirkuit. Kita ulang seperti tahun yang lalu. Jadi Lampung ini kita bagi 3 zona dan di masing-masing zona itu terdiri dari 5 kabupaten. Satu zona itu mereka bertanding kurang lebih 12 kali. Nanti pemenang 1 dan 2-nya kita adu lagi, seleksi lagi sehingga terdapat juara dan 2 hingga 6 juara di situ. Itu dari penjaringan tahap pertama. Itu 1. Yang kedua kita mendapatkan nanti dari pintu kontrol. Kita ada juara baru. Yang ketiga dari pintu pantau. Yang ketiga direkrut dari kontrol maupun sirkuit. Nah itu nanti di penghujung menuju babak kualifikasi PON NTB itu kita seleksi lagi yang terbaik lah, yang siap untuk kita berangkatkan di Jakarta. Tim Liputan Mitra TV melaporkan.